Pak Khalid, nelayan dari Banten, menyuarakan keadilan di ILC, laut adalah simbol persatuan. Sosok sederhana namun berkarisma, Pak Khalid, seorang nelayan asal Banten, mencuri perhatian dalam forum bergengsi Indonesia Lawyers Club ILC. Dalam diskusi yang dihadiri para tokoh nasional, Pak Khalid menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pembangunan pagar laut yang dianggap merugikan kehidupan nelayan. Dengan gaya bicara tegas dan berwawasan luas, Pak Khalid memulai orasinya dengan mengutip buku Logika Penjajah karya Yaimidi, seorang pemikir asal Banten. Salah satu ciri penjajah adalah pandangan yang sempit dan parsial, ungkapnya. Kutipan tersebut menjadi sorotan karena relevan dengan situasi saat ini, di mana pembangunan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat kecil, terutama nelayan. Pak Khalid menekankan pentingnya solidaritas antar sesama, khususnya mereka yang hidup di pesisir. Ia menyampaikan bahwa kehidupan laut adalah simbol persatuan yang harus dirawat bersama. Kalau orang laut itu hatinya, ketika Tangerang menangis, orang Serang juga harus menangis. Ketika pesisir Rempang menangis, kita semua juga harus ikut merasakan sakitnya, tegas Pak Khalid. Ia juga mengkritik keras kebijakan pembangunan pagar laut, pengurukan tanah, dan kali yang menurutnya tidak berpihak pada masyarakat pesisir. Ini adalah bentuk kebijakan yang cacat logika. Kami merasa dikelola oleh orang-orang yang cara berpikirnya tidak memperhitungkan nasib kami, ujarnya penuh semangat. Pak Khalid menegaskan bahwa laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga simbol persatuan dan keberlanjutan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak yang sama dalam menentukan nasib mereka. Jangan ada lagi yang mengatakan bahwa orang Serang tidak boleh peduli dengan Tangerang. Kita semua satu bangsa, satu nasib, dan satu tujuan, katanya menutup orasi. Kehadiran Pak Khalid di ILC membuktikan bahwa suara seorang nelayan dapat membawa pesan besar bagi bangsa. Logika tajam dan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil serta lingkungan telah menggugah kesadaran banyak orang tentang pentingnya keberpihakan pada mereka yang seringkali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Laut, bagi Pak Khalid, adalah lebih dari sekadar ruang hidup. Ia adalah simbol persatuan, solidaritas, dan empati yang tidak mengenal batas wilayah. Pesannya jelas, masyarakat pesisir layak didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Home News. Biodata lengkap Khalid, nelayan Banten yang lantang menentang pagar laut di Tangerang. Tayang, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Baca tanpa iklan. Editor, Abdul Rosid. Khalid merupakan nelayan di asal Kabupaten Serang yang saat ini lantang menolak pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. TRIBUNBANTEN.com, Khalid merupakan nelayan di asal Kabupaten Serang yang saat ini lantang menolak pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Khalid menyampaikan keresahannya ketika tampil di acara Indonesia Lawyer Club ILC beberapa waktu lalu. Khalid dikenal sebagai nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Serang, Provinsi Banten. Ia disebut nelayan berwawasan luas dan memiliki kecakapan bicara yang baik. Khalid mengaku tahu siapa dalang di balik pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Desa Muncung hingga Paku Haji, Tangerang, Banten. Masyarakat tahu pembangunan pagar laut artinya memang otomatis juga sudah pernah mengobrol atas perintah siapa. Kata pekerjanya disuruh PIK 2, proyek PIK 2. Kalau dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, sebenarnya lucu aja saya mah. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Tanya presenter, Tiara, yang bisa melakukan ini, yang pasti ya orang yang banyak duit. Justru saya curiga, ini, nanti disiapkan SHM, sudah ada 300 SHM. Ini ceritanya gimana, ujar Khalid. Lebih lanjut, Khalid membantah pembangunan pagar laut itu atas inisiasi nelayan. Belakangan memang beredar isu nelayan sengaja membangun pagar laut tersebut untuk mengatasi abrasi. Saya juga sempat berpikir tentang abrasi, ya nggak masuk pikiran juga, masa abrasi begini pakai bambu. Kalau misalnya swadaya masyarakat, saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu, harga bambu yang paling murah Rp15.000. Kalau ada 5 juta bambu, udah berapa miliar? Enggak masuk akal, enggak ada, ungkap Khalid. 5 bulan resah, Khalid mengaku sudah pernah melaporkan terkait pagar laut ke Dinas Kelautan setempat. Namun tak juga digubris dan ditindaklanjuti.
Barulah setelah viral, pagar laut tersebut jadi atensi nasional hingga dibongkar oleh TNI atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ke DKP Provinsi sudah pernah buat laporan. Responnya, iya saya udah tahu, memang sudah sidak. Ini adalah melanggar, kata Khalid. Miris melihat pagar laut hingga kini masih berdiri kokoh, Khalid kecewa terhadap dinas terkait. Kok ini negara seperti sudah dicaplok korporasi? Takut amat, udah jelas ini adalah pelanggaran, kok masih disegel. Namanya nelayan salah sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Ketika ini kaitannya sesuatu yang besar, pemodal besar, lah kok seperti takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut, imbuh Khalid. Dengan nada bicara meninggi, Khalid lantas mengurai alasannya tidak setuju jika ada proyek di perairan Tangerang. Tak cuma itu, Khalid mengaku berani melawan dalang di balik pembangunan pagar laut. Saya begini marah, emosi, hampuraya, saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus, modelnya ya begini nih, bikin miskin, ujar Khalid. Kalau negara enggak berani melawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu, sudah siap. Saya nyatakan dengan jelas, sambungnya. Lantang berani melawan pagar laut, Khalid mengaku beberapa waktu kebelakang ia mendapatkan banyak ancaman. Khalid dapat intimidasi, misalnya, udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil enggak boleh ikutan. Pasti ada yang telepon, Lid, jangan ngomong kencang-kencang lah, kata Khalid. Meski begitu, Khalid mengaku tak gentar dan terus akan melawan. Kalau ancaman ke saya, ada telepon masuk, nomor telepon baru. Khalid tanya ke penelepon, dengan siapa nih? Kata penelepon, enggak perlu kenal, saya mau bilang, kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, kamu bisa bahaya kamu, kasihan anak istri kamu. Ketika saya telepon kembali udah enggak aktif, ujar Khalid. Sosok pemilik pagar laut, Menteri ATR BPN RI, Nusron Wahid, mengungkapkan adanya kepemilikan sertifikat hak guna bangunan SHGB di sekitar pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron lantas membeberkan siapa saja pemilik SHGB di sekitar pagar laut tersebut. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut, jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, ujar Nusron. Home News. Biodata lengkap Khalid, nelayan Banten yang lantang menentang pagar laut di Tangerang. Tayang, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Baca tanpa iklan. Baca selanjutnya, klarifikasi Agnes Jennifer kepergok jalan bareng sang suami di mall usai bongkar perselingkuhan. Editor, Abdul Rosid A. Khalid merupakan nelayan di asal Kabupaten Serang yang saat ini lantang menolak pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron lantas membeberkan siapa saja pemilik SHGB di sekitar pagar laut tersebut. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut, jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, ujar Nusron, Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Kemudian ada pula sertifikat hak milik SHM, sebanyak 17 bidang yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya. Lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, ungkapnya. Home News. Biodata lengkap Khalid, nelayan Banten yang lantang menentang pagar laut di Tangerang. Tayang, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Baca tanpa iklan. Baca selanjutnya,
Klarifikasi Agnes Jennifer kepergok jalan bareng sang suami di mall usai bongkar perselingkuhan. X. Editor, Abdul Rosid. A. Khalid merupakan nelayan di asal Kabupaten Serang yang saat ini lantang menolak pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron lantas membeberkan siapa saja pemilik SHGB di sekitar pagar laut tersebut. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut, jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, ujar Nusron, Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Kemudian ada pula sertifikat hak milik SHM sebanyak 17 bidang yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya. Lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, ungkapnya. Berita terkait viral sosok Khalid, nelayan Banten yang tegas menentang pagar laut di Tangerang, tribunkaltim.co. Sosok Khalid nelayan yang tegas menentang pagar laut di Tangerang, kalau negara gak berani saya lawan, bangkapos.com. Sosok Khalid, lantang protes kasus pagar laut Tangerang, saya nelayan, gak sudi dipimpin korporasi, tribunjatim.com. Biodata lengkap Sandi, mahasiswa lawan debat Pak Khalid Ngeyalan Serang soal pagar laut Tangerang, tribunbanten.com. Penderitaan Khalid nelayan yang debat soal pagar laut Tangerang, singgung nama Anies Baswedan, surya.co.id. Nasib pemasang pagar laut Tangerang terancam didenda, nelayan Khalid bongkar sosok yang memerintah, surya.co.id. Pagar laut dibongkar, nelayan di Tangerang Banten bersukacita, tribunlampung.co.id. Khalid nelayan tuding ada keterlibatan pejabat dan APH di kasus pagar laut Banten, tribunbanten.com. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron menyebut, Kementerian ATR BPN mengutus dan memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan bersama Badan Informasi Geospasial BIG pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, setelah dicek oleh pihaknya, sambung Nusron, di dalam proses pengajuan sertifikat itu terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di dalam, berada di bawah, di dalam garis pantai, atau di luar garis pantai itu. Dan kami minta besok sudah ada hasil karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, terangnya. Jika nantinya hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang berada di luar garis pantai, maka Kementerian ATR BPN akan melakukan evaluasi. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang, paparnya. Menurut Nusron, pihaknya masih memiliki kewenangan lantaran sertifikat itu terbit pada tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan, ungkapnya.